Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di akuntansi manajemen kali ini, kita baru akan membahas mengenai karakteristik dan juga mengenal lebih dalam apa itu sebenarnya akuntansi manajemen. Di semester yang lalu kan kalian semua juga di sini pasti sudah belajar mengenai akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya itu kalau mau saya katakan itu mungkin lebih mirip hybrid ya, atau gabungan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Tapi kalau di akuntansi manajemen kali ini merupakan kita akan mempelajari akuntansi manajemen yang murni, yang merupakan salah satu bagian dari tipe akuntansi. Di mana di akuntansi biaya juga sudah pernah dibahas mengenai bedanya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen, di mana perbedaan utamanya itu adalah terletak pada di mana akuntansi keuangan ini adalah akuntansi yang berfokus pada menghasilkan informasi untuk pihak luar, pihak eksternal, seperti ada investor, ada kreditor, ada juga mungkin masyarakat umum. Tapi kalau di akuntansi manajemen ini adalah suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan secara internal. Jadi dari manajer atas, manajer bawah, maupun nanti sampai pimpinan perusahaan. Ini definisinya menurut buku Mulyadi, di mana akuntansi manajemen adalah salah satu tipe informasi yang tujuan utamanya adalah untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, dan perorganisasian. Nah, ini ada tabel perbedaannya ya. Nanti silakan dibaca sendiri, bisa dilihat sendiri. Ini sudah, saya rasa kalian semua juga sudah sudah membahas lebih dalam pada saat di akuntansi biaya, jadi bagian ini akan saya skip. Berikutnya kita akan mengenal akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini sifat utamanya ya, di sini biasanya ada yang mengatakan adalah sebagai satu tipe akuntansi, dan juga ada yang mengatakan akuntansi manajemen adalah sebagai tipe informasi. Kalau akuntansi manajemen yang sebagai salah satu tipe akuntansi, berarti di sini lebih ke akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan data keuangan yang di tipe akuntansi. Tapi kalau yang sebagai tipe informasi di sini adalah sebagai perantara untuk pengambilan keputusan. Ya, kalau yang sebagai satu tipe informasi dipandang sebagai salah satu tipe akuntansi merupakan proses mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan para manajer dan dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi yang meliputi di situ banyak ada pengambilan keputusan berbagai yang berhubungan dengan biaya, lalu anggaran maupun modal. Nah, ini ada manfaatnya, di mana manfaat informasi akuntansi manajemen ini nanti yang akan kita pelajari selama satu semester, di mana di sini akuntansi manajemen itu bisa sebenarnya terbagi jadi 3 lagi, yaitu ada informasi akuntansi penuh, ada informasi akuntansi diferensial, dan juga informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dimana kalau yang informasi akuntansi penuh, ini konsepnya hampir mirip seperti full costing ya, dimana di sini kita akan mengambil keputusan ini untuk katakanlah perencanaan suatu biaya, suatu produk, di mana biayanya di sini gampangnya seperti full costing dijumlahkan semuanya. Kita tidak memandang apakah di situ biaya tersebut merupakan memang benar-benar sifatnya variabel maupun penuh. Lalu yang kedua ada informasi akuntansi diferensial. Ini secara sederhananya ada namanya diferensial. Kalau yang informasi akuntansi penuh itu tadi mirip konsepnya seperti full costing, di sini yang diferensial ini kita pakai konsep dasar mirip-mirip sama variable costing. Dimana nanti ada perbedaan dari jenis-jenis biayanya, dan juga nanti berdasarkan jenis biayanya di sini nanti kalian sebagai seorang calon manajer di sini akan diharuskan mengambil suatu keputusan antara dua opsi investasi, karena itu namanya diferensial. Jadi di sini ada beberapa opsi investasi, seperti misalnya
apakah kalian lebih baik membeli ataupun di situ memproduksi sendiri. Jadi nanti membeli, kalau kalian lebih pilih membeli, di situ ada daftar biayanya apa saja yang harus dikeluarkan apabila kalian membeli, harganya berapa. Lalu apabila kalian ingin membuat sendiri, di situ ada list biayanya juga yang harus dikeluarkan. Dan setelah itu nanti dibandingkan mana yang kira-kira lebih menguntungkan bagi kalian. Lalu yang ketiga ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dimana untuk informasi yang ketiga ini, kalau yang tadi pertama dan kedua lebih ke pengambilan keputusannya mungkin secara umum ya, investasi. Kalau yang pertanggungjawaban, nanti di sini ada pengambilan informasi yang di sini berdasarkan dari sub-sub bagiannya. Jadi di sini kalau seperti di bagian di perusahaan pada umumnya ya, di situ kan pasti di situ ada bagian-bagian atau ini istilahnya departemen-departemen tertentu. Jadi di sini pengambilan keputusannya adalah pengambilan keputusan dan perhitungan biaya yang spesifik kepada masing-masing departemen. Seperti misalnya di bagian cuma khusus yang bagian produksi saja, dia cuma memproduksi. Kalau setelah dari bagian produksi, di situ kan harus dikemas, harus dibungkus, itu nanti akan dikirim ke bagian pengemasan sendiri. Dan setelah dari bagian pengemasan, untuk nanti pengiriman serta penyimpanan, nanti ada bagian gudang misalnya. Itu adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, ini berikutnya ada juga tren-tren yang mempengaruhi perkembangan dari ilmu akuntansi manajemen. Yang pertama, ini jelas ada yang namanya kemajuan teknologi informasi. Di mana kemajuan teknologi informasi di sini lebih banyak membantu di para akuntan, terutama akuntan manajemen di sini dalam untuk mengelompokkan serta pengelolaan biayanya. Dimana dulu yang segala pencatatannya manual, di sini semuanya sudah dibantu menggunakan mesin, terutamanya komputer. Ini berhubungan dengan yang nomor 5 di sini ya, yang diperkenalkan ini Computer Integrated Manufacturing. Dimana di sini banyak pabrik yang sudah banyak menggunakan teknologi komputer atau robot dan tidak membutuhkan tenaga manusia lagi. Dimana teknologi robot ini kalau secara biaya ya, di sini memotong biaya tenaga kerja. Tapi ada saatnya memotong biaya tenaga kerja ini karena ini bentuknya mesin, lalu bentuknya robot, itu pasti mereka juga butuh maintenance, berarti nanti butuh biaya perawatan yang lebih tinggi. Sehingga nanti adanya terjadi perbedaan alokasi biaya apabila dibandingkan dengan pabrik yang masih full manual. Lalu yang kedua ada implementasi JIT. JIT ini merupakan singkatan dari Just in Time, merupakan salah satu model pencatatan ya yang berasal dari Jepang, di mana di sini Just in Time seperti namanya Just in Time, berarti di sini adalah mereka hanya menyediakan bahan baku untuk yang diproduksi itu pada saat produksi akan dimulai. Nanti akan lebih banyak. Nanti di sini itu jadi mereka tidak punya biaya gudang untuk menyimpan di gudang karena semua bahan-bahannya dipesan pada saat produksi akan dimulai. Ada yang tahu kira-kira contohnya apa untuk yang JIT ini? Lalu yang ketiga ada peningkatan tuntutan mutu. Ini berhubungan dengan total quality management. Ini bagian ilmu kalian sekali ya. Dimana sekarang segala jenis barang itu butuh yang namanya kualitas yang baik. Dimana customer sekarang sudah banyak tidak bisa dibohongi lagi dengan sekedar kemasan yang bagus gitu. Apabila mereka sudah dengar review atau barang yang dicoba itu meskipun kemasannya bagus, kelihatannya bagus, tapi ternyata tidak memuaskan bagi si customer, mungkin kalian tidak akan mau beli lagi. Lalu yang keempat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk. Ini berhubungan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutamanya contohnya di sini ya, diversifikasi dan kompleksitas produk. Yang paling sederhana, makanan anak kos kita semua Indomie. Mungkin di zaman dulu ya 10-20 tahun yang lalu Indomie itu cuman ada mungkin yang Indomie goreng sama yang rasa ayam lalu soto. Sekarang sudah ada rasa apa saja, ada rasa ayam geprek, rasa spaghetti lah, lalu sambal matah dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang jadi favorit kalian selain yang rasa basic ya. Di situ salah satu contoh diversifikasi dan kompleksitas produk, di mana customer sudah banyak yang tidak puas dengan hanya rasa atau produk yang basic saja. Jadi di situ banyak ada pabrik, ada perusahaan yang memang berusaha untuk lebih kreatif lagi mengembangkan produknya. Jadi
berbagai macam rasa, berbagai macam jenis, tapi dengan resiko di situ berarti memang di situ butuh biaya tambahan pada saat produksi. Yang ini yang lebih dalamnya ya, di mana sini untuk dampak perkembangan teknologi informasinya ini akibat kepada informasi yang lebih cermat karena ada pencatatan yang lebih teliti, biaya overheadnya juga lebih cermat, serta informasi biaya daur hidup produk. Ya, ini sampai di sini untuk pembahasan yang dari bab pertama. Di sini nanti PowerPoint juga tetap akan sudah saya share, jadi bisa dibaca sendiri. Setelah ini berikutnya kita akan diskusi bersama melalui Google Classroom. Terima kasih.